Salam dalam kasih Kristus, damai sejahtera Allah melimpah atas kamu. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Kamis 21 Maret 2024. Tentunya dengan harapan bahwa Sobat Rehat semakin maju di dalam Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan di tengah kehidupan ini. Sapaan firman Tuhan dari Ulangan 16 ayat 6 sampai 7. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. Amin. Setia kepada ketetapannya. Sobat Rehat, di masanya bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang selalu meraih kemenangan demi kemenangan atas kerajaan-kerajaan bangsa lain. Dengan status sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati, bangsa yang meraih banyak kemenangan, tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah arogansi tersendiri bagi umat Israel. Mereka mudah saja jatuh pada sebuah kesombongan, bahwa semuanya itu karena usaha mereka, semuanya itu karena kekuatan mereka. Karena itu Allah menghendaki persekutuan umat Tuhan untuk senantiasa terpelihara dengan baik. Tuhan memberikan perintah supaya mereka secara khusus membawa persembahan korban Paskah di tempat yang telah dipilih Allah untuk menjadi peringatan bagi umatnya. Mempersembahkan korban kepada Allah, yakni supaya mereka mengingat dan mengarahkan hati bagi Allah yang telah membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketetapan yang Tuhan berikan bahwa ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir, mereka harus membawa korban di waktu yang seperti itu, supaya menjadi sebuah peringatan, supaya terus diingat oleh umat Tuhan betapa dahsyatnya, betapa besarnya kasih Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Bangsa Israel dituntut untuk melakukan ketetapan-ketetapan Allah dengan setia. Sebab perayaan yang diadakan supaya mereka mengingat bahwa seluruh perjalanan kehidupan mereka secara khusus dalam peristiwa keluar dari tanah Mesir semata-mata sebagai keinginan dan kehendak Allah sendiri. Lalu Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan harus bersuka cita. Umat Tuhan senantiasa mengingat bagaimana tanda dan bukti kasih setia Tuhan yang dinyatakan bagi mereka. Umat Tuhan tidak akan mengatakan bahwa semuanya ini karena upaya dan kemampuan kami, tetapi benar-benar sebagai bukti dari janji dan kesetiaan Tuhan
yang sudah memberkati dan masih akan memberkati umat-Nya. Dan kepada kita semua, kita juga dituntut untuk setia kepada ketetapan Tuhan di tengah kehidupan ini. Tentunya dengan mencintai firman-Nya, tentunya dengan setia memberikan waktu bagi Tuhan berbicara di tengah kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman-Mu di kesempatan ini, bahwa senantiasa ada waktu untuk mengingat sebagai sebuah perintah dan ketetapan Allah, bagaimana Tuhan sudah mengasihi kami di sepanjang kehidupan ini. Ajari kami Bapa untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah bagi kami. Bapa di sorga, di hari ini Tuhan senantiasa hadir, menopang dan memberkati anak-anak Tuhan, baik yang sementara berkarya bekerja dalam pendidikan, penuntutan ilmu, dalam upaya mencari lapangan kerja. Bahkan juga setiap anak-anak Tuhan tidak lepas dari gumul karena persoalan kehidupan, karena sakit penyakit, dan juga karena duka cita. Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber kekuatan bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Segala dosa dan keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.